Di tengah gelombang perlawanan dan semangat jihad yang membara melawan penjajahan, pernah ada seorang ulama besar di Batavia yang menapaki jalannya sendiri. Seorang mufti agung yang diakui oleh kolonial Belanda dan disegani oleh komunitas muslim Nusantara. Kisah hidupnya bukan hanya tentang ilmu yang luas dan gelar kehormatan, tetapi juga tentang sebuah dilema etis yang mempertanyakan batas antara menjaga syariat dan melawan tirani kekuasaan. Habib Usman adalah seorang mufti agung Batavia pada abad ke-19. Gelar ini diberikan oleh kolonial Belanda setelah melihat pengaruh dan reputasinya di komunitas Islam Nusantara. Lahir pada 30 November 1822 di Pekojan, Batavia, ia memiliki garis nasab Ba'alawi Sada. Sejak usia muda, ia telah mengarungi lautan ilmu ke berbagai penjuru dunia. Perjalanannya menuju ilmu membawanya ke Hadramaut, Mesir, Tunisia, Aljazair, Istanbul, hingga Mekah Madinah. Di Mekah, ia berguru pada beberapa ulama terkemuka, termasuk Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Setelah 22 tahun mengembara dan menimba ilmu di lebih dari 10 negara, ia kembali ke Batavia pada tahun 1862. Dengan bekal ilmu yang luas, ia menjadi ulama yang sangat disegani dan produktif. Ia diperkirakan menulis lebih dari 100 kitab, baik kitab tebal maupun risalah-risalah kecil dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, dan Sunda. Karya-karyanya seperti Adabul Insan dan Irsyadul Anam dicetak secara massal menggunakan teknologi litografi yang menjadikannya pelopor percetakan Islam di Hindia Belanda. Statusnya sebagai mufti Batavia memberinya posisi strategis sebagai rujukan hukum Islam bagi masyarakat, penghulu, dan hakim agama. Pada tahun 1899, ia memperoleh bintang salib Singa Belanda atau Netherlands Leeuw dan diangkat sebagai advisor honorer atau penasihat kehormatan untuk urusan Arab di kantor Von Inland Zaken. Ia bekerja mendampingi seorang penasihat dan orientalis Belanda yang sangat dibenci oleh komunitas muslim di Nusantara, terutama di Aceh, yaitu Senuhur Khonye. Kedekatannya dengan pemerintah kolonial memunculkan sikapnya yang dianggap kontroversial oleh sebagian komunitas muslim saat itu, yaitu menentang terhadap ideologi jihad melawan pemerintah kolonial. Dalam karyanya seperti Manhaj al-Istiqomah fi ad-Dini bi as-Salamah, ia berargumen bahwa aksi perlawanan bersenjata atau jihad melawan pemerintah kolonial yang ia anggap sebagai penguasa sah saat itu adalah sebuah tindakan yang menyalahi syariat dan hanya akan membawa kehancuran dan kerugian bagi umat Islam. Ia menyarankan umat untuk hidup damai di bawah kekuasaan kolonial demi menjaga tatanan sosial dan keamanan beragama. Sikap ini muncul setelah ia melihat bagaimana reaksi pemerintah kolonial dan akibat yang harus diterima oleh komunitas muslim pasca pemberontakan petani Banten tahun 1888. Peristiwa pemberontakan petani Banten yang dipelopori oleh gerakan perlawanan Tarekat Qadiriyah pada akhirnya memicu kebijakan keras dari pemerintah kolonial Belanda. Awalnya, Belanda hanya melakukan pengawasan ketat terhadap tarekat. Namun, setelah pemberontakan itu meletus, situasinya berubah drastis. Tarekat dilarang total di berbagai daerah di Hindia Belanda. Ironisnya, pelarangan ini justru merugikan umat Islam secara keseluruhan. Pemerintah kolonial mulai memandang buruk tarekat dan dampaknya dirasakan oleh semua muslim. Mereka yang tidak terlibat dalam perang turut terdampak pasca pemberontakan karena mereka tidak lagi bebas mengamalkan ajaran tarekat. Mengenai pandangan jihad yang menjadi pemicu, Azumardi Azra mencatat bahwa Habib Usman memiliki pandangan yang sangat terbatas. Menurut Azra, Habib Usman melihat jihad hanya sebagai urusan ritual dan menolak keras adanya dorongan atau motif politik sebagai syarat terjadinya jihad. Sikap ini tentu bertentangan dengan semangat perjuangan di era tersebut, sehingga ia kerap dituduh sebagai ulama kolonial atau simbol kooptasi kekuasaan yang dimanfaatkan Belanda untuk menjinakkan umat Islam di Nusantara. Di sisi lain, para pengikutnya memandang bahwa sikapnya adalah strategi untuk melindungi umat dari peperangan yang sia-sia, dan ia tetap berjuang menjaga akidah serta syariat melalui pendidikan dan tulisan. Habib Usman wafat pada 26 Februari 1914 di usia yang sudah lanjut, yaitu 92 tahun. Ketokohannya adalah sebuah paradok yang kompleks dalam sejarah Islam Nusantara. Di satu sisi, ia adalah seorang intelektual muslim yang luar biasa produktif dan memiliki reputasi mentereng. Di sisi lain, kedekatannya dengan pemerintah kolonial dan penolakannya terhadap konsep jihad membuatnya dicap sebagai ulama kolonial. Sekian dari kami. Lantas pelajaran apa yang dapat diambil dari tokoh Habib Usman bin Yahya? Tulis di kolom komentar.